Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah Jalla Jalaluh. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam room ini untuk mempelajari salah satu ilmu Allah, yaitu belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa mendapatkan ridho dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam memahami dan mempelajari kalimat-kalimat bahasa Arab, sehingga insya Allah bisa sebagai bekal kita untuk bisa mengerti kandungan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semua umatnya yang dengan setia mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baiklah, untuk selanjutnya marilah kita ikuti pembahasan materi pelajaran bahasa Arab selanjutnya, dan kepada beliau Ustaz Ma'sum Badrus Zaman fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Oke, baik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ikhwah fillah, sahabat muslim dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu lagi untuk sama-sama belajar mengkaji ilmu bahasa Arab, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita keteguhan, kesabaran untuk melanjutkan pelajaran bahasa Arab ini. Salah satu hal yang sangat bermanfaat ya, dan menolong ya, membantu kita untuk memahami sebuah ilmu, yaitu dengan mengajarkannya. Kami diberikan satu nasihat ya oleh guru kami Syekh Muhammad Al-Matari, dan beliau mengkisahkan nasihat Syekh Muqbil rahimahullah kepada beliau dan kepada para muridnya tentunya, bahwa Syekh Muqbil rahimahullah selalu berwasiat dan memberi nasihat kepada para muridnya agar para muridnya ini cepat ya memahami kandungan ilmu yang sedang mereka pelajari, yaitu dengan mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian beliau memberikan satu dalil, ada sebuah hadis sahih, yaitu
Allahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Itu Allah itu akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudara-saudaranya. Dan hadis ini cakupannya sangat luas, bukan masalah tolong-menolong dalam materi saja, ya, atau dalam ekonomi saja, dalam kekuatan saja, bahkan cakupannya adalah termasuk dalam mempelajari ilmu. Berapa banyak orang-orang yang belajar, kemudian mengajarkannya, subhanallah, ilmunya itu melekat di dalam benaknya, karena seringnya diulang, ya. Dan salah satu sebab terbesarnya tadi Allah menolongnya untuk memahami ilmu tersebut dengan sebab dia menolong saudara-saudaranya untuk memahami hal yang sama. Oleh karena itu, memanfaatkan grup, ya, grup bahasa Arab ini untuk saling berdiskusi. Mungkin dari sahabat muslim dan muslimah ada yang aktif, ya, untuk mencari kosakata sebelum pelajaran dimulai, sehari atau 2 hari sebelum pelajaran dimulai. Kalau memang sudah mengetahui, ya, bisa saja di-share di grup agar yang lain dapat manfaat dari apa-apa yang kita pelajari atau kita temukan berupa kosakata yang baru. Dan ini bisa menjadi kunci, ya, keberhasilan kita semua, di mana kita memudahkan urusan saudara-saudara kita dan kita akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab yang sederhana ini. Oleh karena itu, manfaatkan grup yang ada, ya, dan bukan grup bahasa Arab saja, mungkin kita punya komunitas lain. Sampaikan apa yang kita telah pelajari, ya, sedikit demi sedikit, dan itu insya Allah menjadi kunci kesuksesan kita untuk memahami ilmu bahasa Arab ini. Oke, kita akan langsung, ya, sebelum kita ke materi, ya, atau sebelum kita membuka buku Al-Arabiyah Linasyi'in, saya akan mengulangi sedikit tentang pelajaran kemarin, ya, yang berkaitan dengan mudhof ilaih dan sifat dan mausuf, ya. Nah, di sini saya akan jelaskan kembali, ya. Sebenarnya insya Allah mudah untuk membedakan yang mana mudhof ilaih atau kata majmuk, ya, dan mana yang sifat dan mausuf atau sifat dan yang disifati, ya. Kalau kita perhatikan kata majmuk ini, ya, unsurnya terdiri dari kata benda saja. Seperti di sini, ya, ini kata majmuk, mudhof ilaih. Kita lihat kata-kata baitun, ya. Baitun ini adalah rumah, dan tentu saja rumah ini adalah kata benda. Kemudian al-mudarris, ya. Al-mudarris juga kata benda, ya. Benda bernyawa, ya, yang berakal. Nah, kedua-duanya merupakan kata benda yang disatukan, ya, sehingga menghasilkan makna yang lain. Rumah adalah suatu benda, tempat tinggal, sedangkan mudaris adalah seorang atau profesi, ya. Ketika disatukan menjadi satu makna, yaitu rumah Pak Guru, bendanya satu. Walaupun kedua unsurnya, baik bait, ya, dan al-mudaris, itu dua-duanya kata benda. Nah, ini yang pertama yang harus diperhatikan. Jadi, untuk mengkategorikan ini kata majmuk atau mudhof ilaih atau sifat dan mausuf, tentu saja dibedakan. Lihat unsur-unsurnya. Apabila kedua-duanya kata benda, maka insya Allah bisa disimpulkan bahwa, ya, dua kata ini, yaitu kata majmuk, mudhof ilaih, yang berpengaruh berarti mudhof ilaih dibaca kasrah. Sedangkan nih kata yang kedua ini adalah
sifat dan mausuf. Sifatnya mana? Baru ya, jadi yang disifati apa? Rumah. Lihat, rumah ini kata benda. Sedangkan baru ini adalah sifat yang atau kata abstrak yang tidak ada wujudnya. Tapi menerangkan. Salah satu sifat rumah itu adalah rumah yang baru. Ya. Jadi kata bendanya satu saja di sini. Adapun yang selebihnya adalah abstrak, ya, yang menerangkan bentuk, ya, keadaan, ya, ataupun menerangkan hal-hal yang lain yang merupakan kekhususan dari benda tersebut. Nah, sudah bisa dibedakan ya. Ini kata benda, sedangkan jadid ini baru ini adalah kata sifat yang bentuknya abstrak, tidak ada wujudnya. Begitu pula, lihat, yang kedua sama, yang ketiga ya, ini al-bait, al-jadid, ya. Rumah yang baru itu, kalau tadi ini tanpa alif lam, ya, tapi sekarang karena sudah ketahuan, ya, maka alif lam menjadi rumah yang baru itu. Ya, kalau tadi belum definitif, ya, masih nakiro, masih global, rumah yang baru atau sebuah rumah yang baru. Tapi kalau sudah alif lam, maka ya, atau kita terjemahkan rumah yang baru itu, karena kita sudah tahu rumahnya. Gitu. Nah, al-bait ini kata benda, sedangkan al-jadid ini abstrak, tidak ada wujudnya, makanya disebut sifat. Ya. Nah, ini rumus mudah untuk mengenali atau membedakan apakah ini mudhof ilaih atau kata majmuk atau sifat dan mausuf, suatu benda yang disifati, ya. Salah satunya tadi melihat unsurnya, yaitu ketika dua-duanya kata benda, maka insya Allah itu adalah mudhof ilaih atau kata majmuk. Tapi kalau yang satu kata benda dan yang lain abstrak, maka itu adalah sifat dan mausuf. Kemudian cara menerjemahkannya, ya. Sifat dan mausuf itu kita terjemahkan dengan tambahan yang, ya. Rumah baitun jadidun, rumah yang baru. Tapi kalau baitul mudarris, ya, rumah Pak Guru. Ya. Karena ini menerangkan, mudarris ini menerangkan rumah, ya, dan bendanya satu. Sedangkan tadi jadid ini menerangkan keadaannya, menerangkan sifatnya. Maka kita tambahkan dengan terjemahan, ya, memakai kata yang. Oke, ini adalah beberapa rumus, ya, singkat dan mudah untuk membedakan mana yang termasuk sifat dan mausuf dan mudhof ilaih. Oke, saya akan beri kesempatan kepada ikhwah fillah untuk membuat, ya, dari satu kata yang dijadikan kata majmuk, kemudian kedua sifat dan mausuf, ya, dan ketiga sifat dan mausuf yang definitif. Coba siapa yang akan mencoba? Silakan. Ada yang mencoba? Bu Widi, ya. Oke, silakan. Pintu masjid by Babul Masjidi. Ya, Babu al maaf, tulisannya karena dengan mouse. Oke. Babul masjid, ya. Berarti al masjid ini harokatnya pasti kasroh. iya, kasroh. Kalau ini tergantung dari kedudukan nanti, ya. Oke. Kemudian
dirubah menjadi sifat dan mausuf dari kalau sifat dan mausufnya masjidun kabirun. Nah, itu bisa ya. Oke, masjidun kabirun bisa. Ini yang disifati adalah masjidnya ya. Oke, sekarang pintunya yang disifati supaya ada korelasi antara 1 dan 2. Biasanya pintu itu sifatnya apa? Pintu yang besar Atau juga ya. Pintu yang besar babun kabirun bisa juga ya. Iya, bisa. Oke, Ahsan. Babun kabirun. Ya. Ya. Ini babun ya. Kabirun. Oke. Pintu yang besar ya. Karena tidak semua pintu itu besar, ada pintu yang kecil dan ada pintu yang besar. Nah, tinggal ditambah saja alif lam ya. Al-babu al-kabiru. Ya, al-babu al-kabiru. Nah, ini sudah merupakan contoh yang sempurna. Sekarang pintu masjid ya. Kemudian babun kabir dan al-babu al-kabir ya. Babul masjidi ini adalah kata majmuk. Karena kenapa? Bab ini, pintu ini kata benda ya. Masjid juga kata benda. Yang disatukan jadi sebuah kata majmuk, maka maknanya adalah pintu masjid. Sedangkan yang kedua, bab ini kata benda, kabir ini adalah abstrak, tidak bisa diwujudkan, tetapi sifat, ya. Sifat yang menerangkan pintu. Kemudian alif lamnya, karena sudah definit, pintu besar yang mana? Pintu besar yang itu. Gitu. Saya tunggu kamu di pintu yang besar, ya. Pintu besar mana? Pintu besar yang itu. Itu paham, ya. Jadi ini adalah salah satu trik atau rumus untuk membedakan antara kata majmuk ini ya dan sifat dan mausuf. Oke, satu orang lagi. Barakallahu fiik Bu Widi. Satu orang lagi silakan. Yang mau mencoba memberikan contoh. Siapa? Ada yang berani? Ada yang berani terima tantangan ini? Coba saya tunjuk ya. Bu Bambang? Atau Bu Zakia? Nama Ustaz. Oke, tafadhali. Kitabun. Ya, kita. Kitab. Ya. Kitabul madrasati. Oke, ahsan. Kitab al madrasati. Ya. Ya. Kitabul madrasati ya. Jadi buku madrasah ya. Itu buku pelajaran, buku madrasah. Berarti ini bukunya buku milik madrasah, buku milik sekolah. Oke. Berarti ini sudah benar kasroh karena dia mudhof ilaih ya, mudhof ilaih. Kemudian coba dituangkan menjadi sifat, tinggal memberi sifat saja. Kitabun kitabun jamilun. Oke, Santi jamil. Ya.
Maksudnya kitab yang bagus ya, karena isinya atau mungkin karena penampilannya, jilidnya keren ya, warnanya bagus, cetakannya istimewa, maka disifati dengan jamil, kitabun jamil ya. Nah, tinggal dipakai alif lam. Al-kitabu al-jamilu. Ya, al-kitabul jamilu. Oh, kitab yang bagus itu. Gitu. Misalkan ketika kita ngobrol, tahu nggak kitab ini? Oh iya, itu kitab yang bagus itu. Ya. Ini. Tadinya asalnya masih samar-samar kitab yang mana, tapi sudah ketahuan bahwa kita pernah menemukan ataupun membaca kitab tersebut, maka menjadi alif lam, karena itu definitif. Nah, ini contoh ya, sudah bagus, sempurna, dari satu atau dari benda-benda yang sederhana seperti tadi pintu, kitab ya, itu bisa dijadikan bahan ya untuk mereka-reka ya, untuk membuat-buat satu tarkib, satu rangkaian, apakah itu mudhof ilaih ataupun sifat dan mausuf. Ya. Jadi intinya saya ulangi lagi, kalau mudhof ilaih dua-duanya ini kata benda, sedangkan kalau sifat mausuf biasanya satu saja kata bendanya, yang lainnya adalah sifat, yaitu abstrak. Kemudian kitabun jamilun, jamil itu nggak ada wujudnya, ya. Maka itu pasti sifat ya, atau sifat dan mausuf. Oke, kita lanjutkan ke buku Al-Arabiyyah Linasyi'in ya. Kita lihat di pokok bahasan yang ke-21 ya. Dan pelajaran ke-61. Di sini ada sebuah percakapan lagi, dan percakapannya adalah sederhana. Percakapannya berjudul Mubarak ya. Mubaratun. Atau biasanya kalau di Saudi biasanya ada logatnya beda, mabarak. Sama-sama dua-duanya, tapi ya ini yang resmi ya. Mubarak. Mubarak itu artinya adalah pertandingan, perlombaan ya. Mubaratun, mubaratun ya. Ini adalah pertandingan. Kemudian percakapan ini terjadi antara seorang mudarrib. Mudarrib itu pelatih ya. Pelatih olahraga biasanya ya, ataupun pelatih bela diri ya. Karena mudarrib ini berasal dari kata daroba ya. Daroba, yudarribu, mudarribun. Mudarrib adalah pelatih. Dengan seorang siswa ya, yang bernama Ghassan ya. Nah, saya akan terjemahkan. Limadza la talbas ya, limadza la talbasu malabis riyadhah ya Ghassan. Ini kata mudarrib, kata pelatih itu pada Ghassan, kenapa kamu tidak memakai baju olahraga wahai Ghassan ya. Ya, talbasu ya. Talbasu fi'il madinya labisa ya. Jangan lupa ya. Labisa huwa, labista anta, labisti anti. Kemudian hiya labisat, kemudian ana labistu, kalau nahnu labisna. Itu fi'il madi, tapi ini fi'il mudhari. Karena anta menjadi talbasu. Kalau huwa menjadi yalbasu ya. Kalau ana albasu ya. Jadi di sini kata pelatih, limadza la talbas, kenapa kamu tidak memakai ya. Labisa itu memakai, kemudian lubs atau malabis itu pakaian, libas pakaian ya. Kenapa tidak memakai pakaian olahraga wahai Ghassan? Kemudian dijawab oleh Ghassan, sa'al basu al-malabisa halan. Saya akan memakai pakaiannya sekarang ya. Lihat al-malabisa ya. Kemudian di sini sa'al basu. Ini sudah
saya sampaikan bahwa huruf sa di depan fi'il mudhari ya, itu penekanan bahwa kata kerja ini akan terjadi ya. Karena kan kata kerja itu ada yang sedang dan akan terjadi, dan huruf sa ini sebagai penanda penekanan bahwa ini akan terjadi, bukan sedang terjadi ya. Kemudian apa fi'il mudhari'nya? Albasu. Nah, lihat. Kalau anta talbasu, kalau ana albasu. Ya. Sama rumusnya ya. Aktubu. Taktubu dan aktubu ya. Taktubu anta, engkau menulis, aktubu aku menulis. Al-malabisa ini malabis ya, pakaian. Halan sekarang. Nah, ini keterangan waktu. Ingat, keterangan waktu ketika dia sendiri dan tidak ada yang mempengaruhinya seperti huruf jar, fi ya, ila yang lainnya, maka dia dalam keadaan fathah atau mansub. Jadi, sa'albasul malabisa halan. Saya akan memakai pakaian tersebut sekarang, pakaian olahraga sekarang. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian pelatih melanjutkan. Asri. Asri sini sudah kita bahas ya. Asri itu cepat ketika saat kita membahas percakapan tentang siswa yang pergi ke masjid ya untuk sholat zuhur. Asri artinya cepatlah. Indakal yauma tadrib ya. Kamu indaka ya. Kamu hari ini punya latihan, punya jadwal latihan. Tadrib itu latihan ya. Sedangkan yang dimaksud al-yauma ini keterangan waktu sekarang ya, atau hari ini. Sedangkan indaka ini adalah milikmu, di sisimu ya. Artinya jadwalmu, indaka karena anta. Kalau saya menjadi indi, kalau huwa menjadi indahu ya. Kalau anti menjadi indaki ya. Ini sudah saya sampaikan juga di pelajaran sebelumnya. Kemudian Ghassan bertanya ya. Kenapa dia harus cepat-cepat kemudian harus berlatih gitu. Hal sa'ashtariku ma'afarikil madrasah. Hal apakah sa'ashtariku, ini fi'il mudhari juga, sa-nya huruf sa-nya sebagai penegas akan terjadi. Ashtariku, saya akan mengikuti, ikut serta ya. Seperti kemarin ana musytarikun fi jama'ati as-sahafah. Saya anggota, saya ikut serta ya. Dan ini fi'il mudhari'nya, kata kerjanya. Kalau kemarin mustarikun kata benda ya. Kalau ini sa'ashtariku, saya apakah saya akan diikut sertakan maksudnya ya. Bersama grup ya. Ataupun kalau mungkin sepak bola kesebelasan ya. Ataupun tim ya, di sini tim sekolah. Jadi tim sekolah ini punya satu tim ya. Dan Ghassan bertanya, apakah saya akan diikut sertakan pertandingan bersama tim sekolah? Kemudian pelatih menyebutkan na'am. Kemudian selanjutnya Ghassan bertanya kapan akan diadakan pertandingan. Mata al-mubarah ya. Mata ini adalah keterangan waktu, tapi bentuknya pertanyaan di sini. Mata, ya, kapan? Kapan akan diadakan pertandingan? Atau kapan pertandingan tersebut akan dilakukan? Karena di sini pakai alif lam. Jadi pertandingannya sudah diketahui, ya. Yang dimaksud adalah pertandingan sekolah. Kemudian al-mudarrib, pelatih, menjawab godan. Ya, godan itu adalah besok. Nah, ini juga keterangan waktu. Ketika tidak ada yang mempengaruhinya, maka dia ketika berdiri sendiri maka menjadi fathah godan. Ya. Al-khamis ini sebagai penekanan, penegasan. Al-khamis itu besok hari Kamis. Kemudian Ghassan
bergegas ya dan berkata, ana dzahibun ila hujratil malabis. Baiklah, saya akan pergi ke ruangan, ya, ke ruangan kostum, ya, atau ke ruang ganti pakaian. Kemudian sang pelatih berkata bisuratin. Bisuratin yaitu artinya asri. Cepatlah. At-talamidu fil mal'abi. Murid-murid sudah ada di lapangan. Kemudian Ghassan berkata hadir. Hadir itu bahasa Arab ya. Ketika ditanya, ya, di absen hadir. Maksudnya ada, siap ya. Siap, hadir. Hadir ya Ustadz, siap ya Ustadz ya. Nah, ini percakapan yang singkat ya. Dan kita akan membahas beberapa pelajaran di dalamnya. Pun saya akan membacanya satu kali ya, dan boleh diikuti oleh teman-teman. Limadha la talbasu malabis ar-riyadah ya Ghassan? Limadha la talbasu malabis ar-riyadah ya Ghassan? Oke, ya. Malabis, kenapa dia fathah? Karena sebagai objek. Santi ya. Kemudian malabis riyadah ini kedudukannya dua kata. Saya enggak. Kata majemuk. Iya, mudhof ilaih ya. Berarti ini kasrah ya. Oke. Kemudian sa'albasu al-malabisa halan. Sa'albasul malabis halan. Ingat ya, di sini al-malabisa sebagai objek ya, makanya dia fathah. Kemudian al-malabisa di bawah ini adalah menyingkat dari malabisa riyadah yang ada di atas. Karena sudah diketahui bentuk pakaian dan jenis pakaiannya ya, maka cukup memakai alif lam saja karena sudah definitif, sudah ketahuan ya. Nah, kemudian asri indaka yawma tadribun. Asri Hal sya'ashtanikum ma'afariqil madrasah? Hal syarikum ma'afariqil madrasah? Naam. Mata al-mubarak? Mata al-mubarak? Godan al-khamis. Ana dhahibun ila hujratil malabis. Ana dhahibun ila hujratil malabis. Bisur'ah at-talamidu mal'am. Bisur'ah at-talamidu fil mal'abi. Hadir ya Ustaz. Hadir ya Ustaz. Oke, ini ada satu lagi. Ini sebagai apa? Mudhof Oke, mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih yang terdiri dari dua kata. Hujrah ini adalah ruangan ya, atau kamar. Al-malabis adalah pakaian. Jadi kita terjemahkan ruang ganti. Ruang ganti itu di sini satu gitu ya. Bendanya satu. Kemudian kenapa hujrati di sini? Karena ada huruf ila ya. Ada huruf ila, maka huruf ila ini huruf jar yang mengkasrahkan isim yang setelahnya. Oke. Nah, kita lanjut ya, karena tadi sudah saya jelaskan teorinya tentang sifat dan mausuf, kemudian tentang mudhof ilaih,
kita akan langsung menjawab latihan. Dan di sini penekanannya, saya jelaskan lagi, penekanan di pokok bahasan ini adalah menerangkan keterangan waktu. Ya, keterangan waktu pada asalnya dibaca dengan fathah. Kecuali nanti kalau ada hal-hal yang mendahulunya seperti huruf jar. Nah, di sini latihan pertama, ajib anil as'ilah ya, al-atiyah musta'inan bima tasma' bainal qausaini. Jadi jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menggunakan kata-kata yang ada di dalam kurung ya. Oke. Kita akan mulai ya. Pertanyaan pertama, saya absen dari pertama biasa siapa? Bagita ya. Silahkan. Mata solata. Mata sholatu ya. Mata solatu. Ya. As-salatu fi zuhri. Iya. As-salatu fi dhuhri. Oke. Coba terjemahkan. Mata itu kapan ya? Kapan? Kapan waktu sholat? Ya. Waktu sholat sholat zuhur, di waktu sholat zuhur. Ya, oke. Barakallahu fiik ya. Bagus. Jadi di sini yang dimaksud adalah kapan ya? Kapan kita akan sholat? Kita akan sholat di waktu zuhur. Nah, zuhur ini adalah keterangan waktu ya. Pada asalnya dibacanya fathah. Tetapi karena ada huruf fi di depannya, silakan. Mata daros bukan. Mata daros yauma khamis. Ya, mata darsu ya. Darsu itu adalah pelajaran. Makanya tadi kan ada wahdah pokok bahasan sama ad-darsu. Ad-darsu itu adalah pelajaran. Mata ad-darsu, jawabannya tadi apa? Mata ad-darsu yauma khamis. Nah, sebaiknya ad-darsunya diulang ya dalam jawaban. Ad-darsu seperti tadi nih. Al-mubarahnya diulang. Ad-darsu yaumal khamis. Ad-darsu yauma khamis. Coba diterjemahkan Bu Bambang. Kapan pelajaran itu di hari Kamis. Mata darsu, kapan pelajaran tersebut ya? Boleh kita misalkan terjemahkan maksudnya di situ karena sudah ada alif lam dan itu maknanya pelajarannya sudah diketahui. Kapan pelajaran bahasa Arab? Ya, ad-darsu yaumal khamis. Ya. Pelajaran itu pada hari Kamis dan ingat yaumal khamis ini termasuk apa? Ini pun menjadi mudhof ilaih ya. Karena dua kalimat majmuk ya, dua kata yang menjadi satu makna yaitu pada hari Kamis ya. Berarti khamisnya ini kasrah ya. Oke. Kemudian dilanjut. Bu Ella ya. Silakan Bu Ella. Suaranya tidak terdengar ya.
mungkin ada kendala di jaringannya. Coba. Oke, Ustaz, tes halo. Oh ya. Ada, Ustaz. Silakan. Ada. Sebentar. Mata tadrib? Ya. At-tadrib fis sabah. Iya. Fis sabah ya. Ini pada asalnya sabah ini keterangan waktu pada asalnya fathah, tetapi karena ada huruf fi menjadi kasrah ya. Fis sabahi. Oke. Kapan latihan ya? Latihan itu di pagi hari. Oke, barakallahu fiik. Selanjutnya Pak Fahmi Nur Fauzi. Ya, Pak Fahmi. Matal goda. Pak Fahmi ya. Pak Fahmi Nur Fauzi. Kayaknya kendala ininya audionya terdengar tapi sama sekali ya. Oke, bisa terdengar. Mata al-ghada'u fi zuhri ya. Kapan makan siang ya? Makan siang itu di waktu zuhur ya. Waktu zuhur itu bukan berarti waktu sholat zuhur saja ya, tapi umum. Karena zuhur ini keterangan waktu, dan sholat zuhur ya, sholat yang dinisbatkan atau sholat yang dikerjakan pada waktu zuhur. Kemudian zuhur ini pun sudah menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi luhur ya. Kenapa luhur ya? Karena zuhur ini matahari ada di atas kepala kita. Luhur ini kan ketinggian ya. Oke, kita lanjutkan ke Pak Fahmi Siregar ya, nomor 7 silakan. Ya, baik Ustaz. Mata al-wajib. Al-wajibu godan, ya. Godan. Apa Ustaz? Terjemahkan Pak Fahmi. Kapan tugas itu? Ya. Tugas itu besok. Barakallahu fiik ya, ahsan. Selanjutnya Bu Fitria. Ya, Mata jarasu. Ya. Jarasu talitati. Ya. Kapan bisa itu berbunyi? Ya. Kapan itu berbunyi? Lonceng itu berbunyi. Ya. Salisah itu yang ketiga ya, Ustaz? Bisa ya, bisa seperti itu, tapi di sini bisa jadi di jam pelajaran ketiga ya. Lonceng itu berbunyi di jam pelajaran yang ketiga. Ya, ahsan barakallahu fiik ya. Oke. Nah, ini intinya kita melatih ya. Melatih untuk bertanya tentang keterangan waktu, dan tentu saja berlatih ya menjawab dengan keterangan waktu agar ada kolerasi dengan antara pertanyaan dan jawaban. Kalau ditanya mata ya, mata itu kapan, berarti jawabannya harus mengandung keterangan waktu. Apakah hari ini al-yaum ya, al-yauma, atau besok godan, atau fis sabah, fi zuhri, fil asri ya, atau di sini fis salisati, di jam yang ketiga, atau ini bisa jam pelajaran yang ketiga atau di jam 3, itu bisa ya. Oke, kita akan lanjutkan. Yang kedua, istabdil kama fil misalaini ya. Ana dhahibun ila hujratil malabis ya.
ana dhahibun ila hujratil malabis. Kemudian ini rasam, ana dhahibun ila hujratil rasami, ya. Ana dhahibun ila hujratil rasami. Kemudian contoh yang kedua, ana dhahibun ila hujratil jughrafiyyah. Ini manfaatnya apa, tujuannya? Untuk melatih mengucapkan kata majmuk, ya, yaitu mudhof ilaih, kemudian membedakan antara alif lam qamariyah dengan syamsiyah. Ini mungkin terlihat sederhana, tapi subhanallah manfaatnya sangat besar lagi untuk memahami dan berlatih mengucapkan bahasa Arab. Silakan sekarang supaya cepat ya, satu orang 2 pertanyaan. Sekarang Bu Widi ya, nomor 1 dan 2. Oke, silakan. Istirahah itu ya? Istirahah. Yang diganti apa sih? Soalnya ini hanya dirubah saja. Soalnya itu, oh iya. Ya. Nazahibun ila gitu ya? Iya. Oh, dan diperhatikan anaknya laki-laki atau perempuan. Gitu. Oh, kalau saya perempuan. Iya. Jadinya jadi apa ya? Tinggal memakai tambahan huruf tak di belakang. Oh, tak marbutoh. Iya. Zahibunnya tapi tetap ya Ustadz ya? Iya, sama. Berarti zahibatun. Ana. Oh, zahibatun. Ana zahibatun illa hujratil istirahati. Ya, oke. Baik. Yang keduanya? Ana zahibatun illa hujratil qiraati. Ya, qiraati. Qiraati. Ya, oke. Ahsanta ya. Tinggal ini nanti, ini untuk semua karena belum dipelajari ya, tentang hamzatul wasl. Ini biasanya tuh dibaca hujurat istirahah. Jadi hamzah di sini tidak ada ya. Tapi langsung hujurat istirahah. Tidak ada alif lamnya tidak dibaca ya. Terus hamzahnya juga tidak dibaca karena itu hamzahnya hamzatul wasl. Oke. Kita lanjutkan. Selanjutnya Bu Zakia ya. Silakan. Ana zahibatun ila hujratil mudaris. Mudarisa, mudarisu. Oh ya. Ana zahibatun ila hujratil mudarisah. Coba. Mudarisa atau mudarisatu ya Ustaz. Ya. Itu tadi sudah benar ya bacaannya, cuman saya ingin menegaskan bahwa hujrah ruangan ya. Iya. Ruangan guru. Ruangan guru perempuan. Iya. Enggak, bukan. Ruang guru ini kan 2 kata. Tetapi satu bendanya gitu. Ini termasuk apa? Kalimat mudhofun ilaih. Iya, mudhof ilaih. Berarti dibacanya hujratil mudarisah. Hujratil mudarisah. Salah ya Ustaz? Mudarisi ya. Mudarisi. Ya kan? Hujrah. Nih lihat, hujrah dan malabis. Hujrahnya mudhof, malabisnya mudarisi. Ya. Oh, maaf Ustaz. Ya, coba diulang. Ana zahibatun ila hujratil mudarisi. Iya, oke. Kalau laki dan perempuannya tidak ngaruh ya Ustaz?
bukan dia harus berubah jadi mudarisah seperti itu ya? Sifat dan mausuf nanti. Ya. Oh, nah, Ustaz. Mudarisi. Ya. Ana zahibatun ila hujratir riyadoti. Iya, oke. Ahsanti ya. Sudah benar. Jadi hujratul riyadoti berarti ruangan olahraga ya. Oke. Barakallahu fiik. Dan Bu Gita ya. Silakan. Ana zahibatun ila hujrati hiwayati. Iya. Oke. Ini berarti riwayat kemarin apa? Apa? Hobi. Hobi ya. Oke, berarti ruangan hobi itu mungkin di sekolah kita apa ya? Mungkin ruangan kesenian ataupun ya semacam itu lah ya. Oke. Kemudian nomor 6, silakan. Ana zahibatun ila hujrati sohafati. Sohafati ya. Oke, ini tanggung ya, satu lagi silakan. Borong aja. Ana zahibatun ila hujrati tadbiru. Tadbiri. Oke, tadbiri ya. Oke, hujratu tadbir itu tadi apa? Tadbir itu kemarin menata ya. Jadi ruangan mungkin di sini hujratu tadbir itu ini bukan tadrib ya, tadbir. Ruang BP kali ya? Bukan ya? Biasanya kalau mungkin apa ya namanya itu? Hujratu tadbir itu persiapan tata usaha mungkin ya, seperti itulah ya. Oke. Tapi yang jelas ini semua tadi saya tekankan lagi, ini menerangkan tentang mudhof ilaih, yaitu kita menisbahkan ruangan dengan masing-masing fungsinya. Ada ruangan istirahat, ya, ruangan membaca, ruangan guru, ya, ruangan olahraga, dan lain-lain. Berarti ruangan-ruangan ini ya tadi mudhof ilaihnya dibaca kasroh. Seperti di sini hujrati al-malabisi ya. Rassami al-jugrafia ini nanti ada bahasannya ya. Karena itu pada asalnya bukan bahasa Arab ya. Kemudian istirahati ya, al-qiraati ya, semuanya ditandai dengan kasrah karena dia sebagai mudhof ilaih ya. Oke, kita lanjutkan ke latihan selanjutnya. Ajib anil as'ilati al-atiyah. Ya. Sekarang siapa Pak Alan ya? Oke, Pak Alan. Pak Alan nomor 1 dan 2 ya. Pak Alan? Oh, maaf ya, belum diinikan. Oke. 5 ada saya basu bosan malah bisa riadoh. Ya. 5 ada. Kenapa apa? Ya. Kenapa? Bosan pakai akan pakaian ya. Malah bisa riadoh. Ya. Tidak. Jadi kenapa bosan akan memakai atau akan mengganti dengan pakaian olahraga, atau mengapa bosan akan memakai pakaian olahraga? Karena akan melakukan latihan sebenarnya. Iya, oke. Saya basul gosan. Saya basul gosan apa namanya?
Malah bisa riyadhah. Litadrib. Iya, litadrib. Oke. Ya. Litadrib. Ini sudah saya jelaskan ya sebenarnya. Kalau ada li di sini, berarti jawabannya pakai li juga. Harus ada linya gitu. Ya. Atau langsung litadribi. Bisa ya. Yalbasu ghasan al-malabisa ar-riyadati litadribi. Ya. Ghasan memakai pakaian olahraga itu untuk melakukan latihan. Oke. Yang kedua, ma'aman saya Abu Ghasan dengan siapa ya? Dengan siapa Ghasan akan bermain? Ya. Sayal Abu Ghasan ma'al mudarrib. Kalau dari sisi kalimat itu benar, ya. Tapi kalau dari jawaban nggak sesuai dengan cerita tadi, ya. Sayal Abu Ghasan ma'a, kan tadi Ghasan itu bilang ashtarik ma'a Farik, ya, Farikil Madrasah. Oke. Berarti Sayal Abu Ghasan ma'a Farikil Madrasati. Iya, oke. Barakallahu fiik ya. Ya. Berarti Ghasan akan bermain dengan tim sekolah ya. Farikil Madrasati. Oke. Barakallahu fiik. Selanjutnya Bu Bambang silakan. Gampang ini. Nomor 3. Matal mubaroh. Kapan pertandingan itu diadakan? Ya. Hari Kamis. Matal mubaroh khomis. Godan, di situ di Godan dulu ya. Oh iya, Godan. Al-mubaroh tuh Godan Al-Khamis. Godan Al-Khamis. Iya, tapi tadi sudah betul juga ketika menjawab Yaumal Khamis ya. Oke. Itu juga jawaban yang tepat ya, sudah benar. Matal mubarah Yaumal Khamis ya, yaumanya harus fathah ya. Yaumal Khamis. Nah, ini sudah menjadi jawaban yang benar. Tapi kalau Waterlux dengan cerita tadi Godan Al-Khamis. Godan Yaumal Khamis juga bisa seperti itu. Oke, barakallahu fiik. Mau ditambah satu? Enggak dulu, Ustaz, belum jelas. Oke, selanjutnya Bu Ella ya. Ya, Ustaz. Ya, Bu Ella silakan. Aina yalbasu Ghasan malabisar riyadhah? Ya. Kemana Ghasan akan mengganti? Iya, atau di mana di sini? Oh, akan di mana ya? Di mana Ghasan akan memakai al-hujratil malabis. Iya. Yalbasu Ghasan al-hujratil malabis. Atau fi bisa ya, fi. Bukan ila juga bisa ila. Iya, fi. Okay. Langsung bisa. Fi hujratil malabis. Ya. Jadi di mana Ghasan akan memakai pakaian olahraganya ya. Bisa langsung fi hujratil malabis. Di ruangan ganti pakaian gitu ya. Oke. Ditambah satu coba Ustaz. Ila aina yadhabul mudarrib? Ya. Ila kemana, akan kemana, akan kemana dia pergi atau bertanding? Iya, pergi. Dhahaba itu pergi. Ya, dhahabu berarti akan pergi. Akan ke mal'ab. Ila kemana? Ila mal'ab. Oh iya, oke. Karena
pertanyaannya ada ila, ya, maka dijawab lagi dengan ila. Ila aina yadhhabul mudarrib? Yadhhabu al-mudarribu ila al-mal'abi. Al-mal'abi. Ya, tapi mal'abinya karena ada ila ya menjadi kasroh. Ilal mal'abi, ya. Oke, barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya Pak Fahmi Nur Fauzi. Hal innakal yauma darisu. Darsu. Darsu riyado. Ya. Coba. Ini terjemahnya apa dulu? Hal itu. Hal apa? Apakah kamu hari ini, ya? Yaum itu. Apakah kamu hari ini punya pelajaran olahraga? Apakah kamu hari ini ada pelajaran olahraga? Ya. Naam. Oke, naam. Oke, itu sudah cukup jawaban yang singkat ya dan padat. Naam, betul ya. Terus boleh ditambahkan karena tadi indaka ya yang bertanya seperti saya bertanya sama Pak Fahmi, hal indakal yauma darsu riyadhah? Apakah hari ini kamu ada pelajaran olahraga? Naam. Indi ya menjadi indi karena saya. Naam. Indi al-yauma darsu riyadhah. Indakanya berubah menjadi indi ya di sini. Karena indaka engkau ya, apakah kamu punya pelajaran olahraga hari ini? Naam, indi al-yauma darsu riyadhah. Oke, barakallahu fiik. Kita lanjutkan ke Pak Fahmi Nur Siregar ya, Pak Fahmi Siregar, silakan. Ya, baik Ustaz. Hal tuhibbur riyadhah? Apakah kamu menyukai olahraga? Ya. Naam, uhibbu. Naam, uhibbu riyadhah. Ya, ahsanta ya. Jadi tuhibbu menjadi uhibbu ya, karena saya. Naam, uhibbu riyadhah. Naam, saya senang, saya gemar, saya suka berolahraga. Biasanya olahraga apa, Pak? Gimana, Ustaz? Biasanya olahraga apa? Treadmill, Ustaz. Oh, Masya Allah. Baik, barakallahu fiik ya. Kita kasih kesempatan Bu Fitria, silakan. Naam, Ustaz. Oke. Nah. Mada tuhibbu minha? Ya. Apa yang kamu sukai darinya olahraga ya? Iya, iya. Jenisnya maksudnya. Ahsan. Maka jawab aja sesuai, nggak perlu sesuai dengan kenyataan ya maksudnya. Uhibbu minha qurratal qadam. Iya. Ya kan, nggak mungkin Ibu main sepak bola kan. Tetapi dalam sebuah kalimatnya itu betul ya. Mana tuhibbu minha, uhibbu qurratal qadam. Nah, itu sudah cukup ya menjadi sebuah jawaban yang sempurna walaupun tidak sesuai dengan kenyataan. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan ke latihan selanjutnya. Ustaz, maaf Ustaz. Ya. Mau tanya Ustaz. Tadi kan pertanyaan pertama itu jawabannya litadribi ya Ustaz. Yang mana 5 ada? 5 ini wasan malah bisa riyadhah. Litadribi atau litadriba Ustaz? Litadribi, li itu kan kalau li masuk kepada isim, maka isimnya menjadi kasroh. Tapi lam masuk kepada kata kerja, kepada fiil mudhari,
fi'il mudhari'nya menjadi fathah ya. Tapi di sini karena tadrib ini adalah isim menjadi kasrah seperti ini. Li ya. Ini dal ceritanya. Li tadrib. Li tadrib ya. Ini ada lamnya dua kan. Karena ada li di sini. Li tadribi ya. Huruf lam di sini kalau masuk pada isim maka isimnya menjadi kasrah ya. Insya Allah nanti kita akan perjelas di pelajaran selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ke ini mungkin ya latihan terakhir yang bisa kita jawab pada malam ini. Oke, istabdil kama fil amsilah. Rubahlah seperti contoh berikut ini. Indaka ya. Ini sudah saya sampaikan, indaka itu kan milik saya atau kepunyaan saya, ataupun maksudnya di sini adalah jadwal kamu ya. Indaka ya, kamu punya ya, al-yaum tadrib. Kamu punya jadwal latihan hari ini gitu ya. Jadi indaka itu kalau yang diajak bicara adalah anta ya. Indaka al-yauma tadribun ya. Kalau ana menjadi indi ya. Indi al-yauma tadrib, saya punya latihan, punya jadwal latihan hari ini. Kemudian diganti latihannya menjadi dars ya. Indi al-yauma darsun, saya punya pelajaran hari ini. Kemudian al-yaumanya diganti menjadi godan ya. Indi godan darsun. Nah, tinggal sekarang merubah ya, meneruskan perubahannya. Silahkan siapa tadi? Bu Widi ya, silahkan Bu Widi. Indi godan mubaratun. Ya, indi godan mubaratun. Coba diterjemahkan. Saya besok ada pertandingan. Iya. Pertandingan apa, Bu? Pertandingan olahraga. Oh iya, oke, barakallahu fiik. Kita lanjutkan, Bu Zakia ya. Indi sobahan mubaratun. Iya, oke, diterjemahkan silakan. Saya besok pagi ada saya besok pagi ya, sobahan pagi atau bisa besok pagi ya? Saya pagi. Jadi pagi ini maksudnya. Saya pagi ini ada pertandingan. Iya. Pertandingan masak mungkin ya. Oke, barakallahu fiik. Bu Agita ya. Balik lagi ke pertama silakan. Nah, sekarang ini nianya diganti jadi indaka ya, Ustaz? Kan nih. Dari indahu ya. Indahu itu untuk huwa. Kalau indaka untuk anta, kalau andi indaki, kalau untuk dia perempuan, ya apa? Ya indaki. Itu anti indaki. Oh iya. Indahu. Indahu untuk laki-lakinya, perempuannya. Indaha. Ya, ahsan. Ahsanti. Oke, silakan. Indaha sama dong ya. Indaha sobahan mubarak. Iya, oke, silakan diterjemahkan. Dia perempuan, besok pagi ada pertandingan. Pagi ini ya. Apa saja? Pagi ini. Ya. Dia perempuan, pagi ini ada pertandingan olahraga. Oke, barakallahu fiik ya. Nah, itu diingat ya, indaha berarti hiya dan indahu berarti huwa. Ini seperti olahraga mulut kita ya. Dan itu jangan dilupakan. Kalau lagi senggang ya, nggak ada pekerjaan setelah masak, setelah apapun,
Coba dilantunkan sebagai olahraga lisan kita. Oke, barakallahu fiik. Kemudian Pak Alan. Ya Ustaz, nomor 4 ya. Ya. Sobahan qiraatun. Ya, diterjemahkan. Apa namanya? Pagi ini saya punya jadwal membaca. Dia perempuan, jadi boleh dia perempuan, apa namanya, pagi ini mempunyai jadwal membaca. Iya, barakallahu fiik ya. Nah, oke. Sekarang Pak Bu Bambang, silakan. Yang nomor 5, Bu Bambang. Indaha yauma. Iya, al-yauma ya. Qiraah. Iya, ahsanti ya. Indaha al-yauma qiraatun ya. Dia, katakanlah Fatimah, hari ini punya pelajaran qiraah. Oke, atau punya pelajaran membaca ya. Bu Bambang diingat-ingat lagi ya. Untuk huwa indahu, untuk hiya indaha. Kalau untuk ana indi, untuk anta indaka, ya, anti indaki ya. Dan itu filenya sudah saya kirim ke admin ya, di pelajaran-pelajaran yang tahu. Oke, barakallahu fiik. Kemudian kita lanjutkan ke Bu Ella ya. Silakan Bu Ella. Anta ya Ustaz ya. Indaka al-yauma qiraatun. Iya, oke, terjemahkan silakan. Indaka, dia laki-laki, hari ini. Indaka. Anta, kamu. Maaf. Kamu laki-laki. Iya. Langsung aja kamu. Ya, kamu hari ini ada pelajaran membaca. Oke, ahsanti ya. Diulang-ulang ya, indaki, indaka, indaha, indahu ya. Dan diolahragakan biar kita terbiasa untuk mengucapkannya. Oke. Yang terakhir silakan, siapa ini? Pak Fahmi Nur Fauzi, silakan. Tadrib. Indaka al-yaumal tadrib. Ya, indaka al-yauma tadrib. Coba diterjemahkan. Hari ini kamu laki-laki akan bertanding ya Ustaz? Latihan tadrib. Latihan. Ya, jadi indaka kamu ya, kamu hari ini, al-yaumnya itu hari ini punya jadwal latihan. Oke, barakallahu fiik ya. Diingat-ingat lagi ya, indaka, indaki, indaha, indahu ya, indi ya, indana ya. Ini supaya kita terbiasa untuk mengucapkannya. Oke. Mungkin untuk pertemuan malam ini kita akhiri ya dengan latihan tadi, dan mudah-mudahan kembali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepada kita dan hidayah untuk tetap bersabar mempelajari bahasa Arab ini. Dan saya tadi mengingatkan lagi tentang pesan saya di awal pelajaran ini untuk saling tolong-menolong ya dalam kebaikan, agar Allah menolong kita dengan kepahaman yang sempurna terhadap bahasa Arab ini, dengan wasilahnya tadi saling memberitahu ataupun saling berbagi ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan pada Ustadz kita yang telah menjelaskan materi pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua sudah bisa memahami ya, insya Allah kita sudah mengetahui kaidah tentang mudhaf dan mudhaf ilaih ya, yang tadi sudah dijelaskan kaidahnya ya, rumusnya
Di antaranya adalah dua kata benda, ya, kata majmuk, dan diakhiri dengan harokat majrur, ya, kasroh. Kemudian untuk sifat dan mausuf, ya, juga ini kaidahnya diantaranya satu kata benda dan satu kata sifat. Ada yang berbentuk nakirah yang sifatnya masih umum, dan ada yang berbentuk ma'rifat yang sudah diketahui sudah ma'rifat, ya, sudah tahu, ya. Demikianlah pertemuan kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadzuna yang telah meluangkan waktunya untuk mengamalkan ilmunya. Semoga ilmu beliau bermanfaat, ya. Dan kita semua yang belajar juga bisa mengambil manfaat dari ilmu beliau. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallah.